Halo, selamat pagi, siang, sore teman-teman filsafat seni. Hari ini kita akan membahas berkaitan dengan seni dan industri kreatif. Setelah kemarin kita ngobrolin berkaitan dengan seni dan etika, kemudian juga kalian juga sudah membuat dari Martin Surya Jaya, meskipun baru beberapa, tapi ya it's okay lah, nggak apa-apa. Seni dan industri kreatif ini menjadi penting untuk dibahas dalam filsafat seni karena satu, hari ini kita hidup di industri kreatif, dan yang berikutnya adalah kita juga menikmati karya-karya di industri kreatif melalui Instagram, Facebook, TikTok, dan lain sebagainya. Maka pertanyaan pertama adalah mengapa, apa itu seni dari yang telah kita pelajari? Kita sudah belajar bagaimana seni-seni hari ini itu hadir pada dulu pertemuan awal, kemudian juga dari pemikir-pemikir berikutnya, dan mengapa seni itu dapat hidup gitu dalam setiap hari sampai hari ini kita bisa merasakannya. Apakah ada industri seni dalam seni sebenarnya? Itu menjadi pertanyaan besar kepada orang-orang seni kontemporer yang hari ini hadir. Bagaimanakah otoritas dan tradisi seni dalam industri kreatif? Ini penting dari sisi bagaimana melihat seni di industri kreatif. Kemudian apakah memang seni membutuhkan industri sebenarnya? Itu menjadi pertanyaan berikutnya. Dan juga pertanyaan berkaitan dengan bagaimana bentuk industri kreatif. Apakah itu penting dalam industri kreatif itu terdapat ada seni? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin hadir yang dari saya pikirkan. Kemudian juga saya mendalami beberapa literatur industri kreatif yang ada di luar negeri maupun di Indonesia. Ternyata memahami kata seni itu berarti melakukan pendalaman terhadap perdebatan panjang tentang keindahan atau estetika dengan filsafat seni itu sendiri. Jacob Sumarjo pada bukunya Filsafat Seni tahun 2000 halaman 45 menyatakan bahwa seni itu berada di luar benda seni, sebab seni itu berupa nilai. Kalau memang seni itu berupa nilai, maka seharusnya industri kreatif itu memuat nilai-nilai dari seni itu sendiri, karena akhirnya yang dijual itu adalah what's the idea, apa idenya, apa kreativitas yang hadir di dalamnya. Kemudian industri kreatif merupakan sebuah industri yang berasal dari suatu kreativitas. Ini merupakan definisi dari industri kreatif yang dicetuskan oleh di CMS, di mana Inggris merupakan salah satu negara yang memprakarsai peraturan tentang industri kreatif. Di Indonesia ada instruksi presiden atau Inpres tahun nomor 6 tahun 2009 tentang pengembangan ekonomi kreatif. Jadi sebelum istilah industri kreatif ini hadir, kita biasa menggunakan ekonomi kreatif. Dan baru tentang hak cipta di tahun 2014 melalui UU nomor 28 itu industri kreatif itu banyak dibicarakan. Asal-usul industri kreatif seperti yang sudah saya ceritakan di depan tadi, Inggris merupakan pencetus pertama peraturan berkaitan dengan industri kreatif, karena di London itu terjadi transaksi barang kuno yang dari zaman Renaissance, zaman-zaman Romawi dan lain sebagainya, itu sangat masif, termasuk lukisan, kemudian patung, kemudian juga opera dan lain sebagainya. Nah, di Inggris ini kemudian menjadi penting untuk dibuat aturan karena saking tidak terkontrolnya perjualbelian barang berkaitan dengan kreativitas zaman dahulu, sehingga diikuti oleh New York, dan di Indonesia juga diikuti dengan adanya ICCI atau International Creative City Indonesia, mulai dari Jakarta, Jogja, Bandung, yang mereka akan mengadakan event-event di beberapa kota. Sebelum pandemi ini cukup hype, tapi ketika pandemi kayaknya turun banget gitu. Nah, industri kreatif merupakan pengembangan dari ekonomi kreatif yang dicetuskan oleh John Hawkins tahun 2001 pada bukunya berjudul The Creative Economy: How People Make Money from Ideas. John bagi ekonomi kreatif ini juga diikuti oleh Indonesia melalui Badan Ekonomi Kreatif, yang kalian bisa lihat ada 16 subsektor yang ditetapkan oleh Badan Ekonomi Kreatif atau Bekraf berkaitan dengan industri kreatif. Nah, industri kreatif merupakan sebuah industri yang berasal dari suatu kreativitas tentu. Eksploitasinya, mesinnya berupa kemampuan-kemampuan dan bakat. Tanpa itu tidak tercipta mesin. Itu ada pada wilayah-wilayah yang ekonomial ya. Jadi ada supply demand di dalamnya, ada kebutuhan, ada produksi yang begitu banyak gitu, yang berpotensi untuk meningkatkan nilai ekonomi sampai membuat pekerjaan. Cakupan dari ruang kreatif dalam industri kreatif adalah banyaknya kegiatan orang kreatif yang mana sampai hari ini berkembang pada ruang masyarakat urban atau masyarakat orang-orang perkotaan. Jadi, bagaimana sebenarnya seni dalam industri kreatif menurut kalian? Bisa kita tulis sebenarnya apa yang terjadi pada seni dalam industri kreatif.
Apa bentuknya? Bagaimana dampaknya? Jangan lupa sertakan data yang cukup. Seperti misalkan WPAP gitu kan. WPAP kan seni ilustrasi yang hari ini hadir dalam industri kreatif. Diperjualbelikan, kemudian dibuat oleh banyak orang, ada komunitasnya. Nah, mereka hadir sebagai bagian dari praktek industri kreatif itu sendiri. Kira-kira apa seni yang menurut kalian itu penting untuk dituliskan? Saya tunggu tulisannya. Kita banyak diskusi di kelas. Semoga memantik ini menyenangkan. Terima kasih.